Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang semantik. Yang pertama yaitu saya sendiri, Pangestu Adibowo. Yang kedua ada Iqbal Darul Fauzi. Yang ketiga ada Khairul Wahyu Aziz. Dan yang keempat ada Habib Muhammad Chandra. Pertama kita masuk di bagian ilustrasi. Seorang ibu meminta anaknya yang berusia 3 tahun untuk mengambil baskom. "Nak, tolong ambilkan baskom di atas meja." Sang anak bergegas ke meja. Di atas meja ada beberapa benda: gelas, sendok, garpu, piring, mangkok, dan baskom. Si anak mengambil mangkok dan memberikan pada ibunya. "Ini mah." "Loh, kok ambil mangkok? Baskom, Nak." Ibu pun berdiri mengambil baskom. Ini baskom, yang itu mangkok," ujar sang ibu. Dari narasi tersebut dapat diketahui masalah dalam kajian semantik. Apa itu semantik? Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang, atau sign. Bentuk verbal dari semantik adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang dalam semantik adalah tanda linguistik. Menurut Saussure, tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Selanjutnya, pendapat yang berbunyi semantik adalah studi tentang makna dikemukakan pula oleh Bartel atau Bourou 1979 halaman 195. Menurutnya, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri atas struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena istilah-istilah yang lainnya itu mempunyai cakupan objek yang luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya. Hal ini termasuk tanda-tanda lalu lintas, kode Morse, dan tanda-tanda ilmu matematika. Sedangkan cakupan semantik hanyalah makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Sementara itu, semantik juga tidak hanya membahas kata-kata yang bermakna leksikal, tetapi juga membahas makna kata-kata yang tidak bermakna apabila tidak dirangkaikan dengan kata lain seperti partikel atau kata bantu yang hanya memiliki makna gramatikal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, silakan. Ruang lingkup semantik. Berdasarkan bahwa semantik ialah hubungan antara tanda dan makna berbagai satuan bahasa Indonesia, makna leksikal, makna gramatikal satuan bahasa Indonesia, penamaan, istilah, definisi dalam bahasa Indonesia, dan perubahan makna sebagai satuan bahasa Indonesia serta faktor penyebabnya. Semantik juga harus disadari bahwa bahasa adalah bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat. Maka analisis semantik suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu aja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya. Hubungan semantik dengan bidang ilmu lain. Menurut Lehrer, pada tahun 1974 mengatakan bahwa semantik adalah bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan bidang ilmu lainnya seperti ilmu pragmatik, filsafat, sastra, linguistik, antropologi, dan religi. Yang pertama adalah hubungan semantik dengan pragmatik. Leach mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar
atau biasanya disebut speech situation. Pragmatik dan semantik adalah dua kajian ilmu linguistik yang mengkaji makna bahasa. Keterkaitan semantik dengan pragmatik meliputi yang pertama ada semantisme atau melihat pragmatik sebagian bagian dari ilmu semantik. Yang kedua ada pragmatisme atau melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik. Yang ketiga ada komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Jika semantik membahas soal makna yang ada dalam bahasa, pragmatik membahas makna di luar bahasa yang terikat dengan unsur-unsur kebahasaan. Hubungan semantik dengan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan penyampaian hasil berpikir tersebut. Pertemuan antara semantik dan filsafat kemudian melahirkan filsafat bahasa. Menurut Kaelan tahun 2002 mengatakan bahwa bahasa memiliki 5 kelemahan, yaitu kekaburan arti, pemakna gandaan, ketidakjelasan, ketergantungan pada konteks, dan menyesatkan. Maka dari itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna atau tidak bermakna. Contoh kelemahan bahasa yang memiliki sifat kesamaran atau ketidakjelasan. Kita ambil contoh dari penyair Gunawan Muhammad. Berikut potongan baitnya. Aku pun tahu, sepi kita semula bersiap kecewa. Bersedih tanpa kata-kata, pohon-pohon pun berbagi, dingin di luar jendela. Mengekalkan yang esok mungkin tak ada. Pernyataan tersebut bukan hanya menggambarkan pemikiran tentang suasana sepi, dingin yang dibagi pohon-pohon ataupun esok yang mungkin tidak ada. Namun secara lebih rinci, pernyataan tersebut dapat membawa pembaca pada pemikiran filosofis tentang hakikat keberadaan manusia serta kehidupan itu sendiri. Semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesannya. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosinkrotik yang kata-kata digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Bahasa sastra memiliki dua lapis, yakni lapis bunyi atau bentuk dan lapis makna. Untuk dapat memahami sastra, seseorang memerlukan ilmu semantik sebagai bekal awal sebelum mengetahui ilmu-ilmu lain, seperti semiotika, stilistika, dan hermeneutika. Peran semantik sangat penting dalam kajian sastra, terutama pada telaah makna, dalam gaya bahasa, dan latar proses kehadirannya. Kemudian, hubungan semantik dengan linguistik. Semantik ialah bagian dari linguistik, tetapi posisinya di atas semua tataran linguistik. Semantik menyentuh semua tataran linguistik kecuali fonetik. Makna yang terdapat pada tataran semantik disebut makna gramatikal. Makna yang terdapat pada morfologis disebut makna leksibel morfemis. Kemudian pada fonologi ia tidak menimbulkan makna, tetapi satuannya dapat membedakan makna. Dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia tentang asal-usul aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau yang memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya yaitu ada wilayah Kalimantan, katanya butuh mengandung makna alat kelamin laki-laki. Dengan demikian, jika bertutur dengan masyarakat Kalimantan atau di wilayah Kalimantannya, kita tidak akan mendengar
pengguna kata butuh seperti hal yang digunakan pada masyarakat di daerah lainnya. Masyarakat Kalimantan akan menggunakan kata lain seperti perlu gitu, untuk digunakan dalam tuturan dalam masyarakat itu. Semantik dengan religi. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Jadi bidang semantik merupakan jaringan kata kunci khas secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci di tiap-tiap tahapan berkembangnya dan mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Jadi contohnya itu kitab suci umat Islam, misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Kesimpulan dari semantik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti bahasa. Oleh karena itu kata semantik dapat diartikan tentang makna atau arti, yaitu salah satunya dari 3 tataran analisis bahasa yang terdiri dari fonologi, gramatikal, dan semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara umum, semantik mengklasifikasikan makna, hubungan makna, dan perubahan makna, analisis makna, dan makna pemakaian bahasa. Bertolak dari pandangan yang disampaikan oleh ilmuwan Lehrer 1974 yang menyatakan bahwa semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Sebagai ilmu yang mengkaji makna dalam bahasa, semantik menjadi bagian atau bahkan saling berdampingan dengan ilmu lain seperti yang disebutkan. Sebagai contoh, jika semantik membahas makna yang ada di dalam unsur bahasa, pragmatik membahas makna di luar unsur-unsur kebahasaan, tetapi terikat dalam konteks makna yang ada di dalam unsur bahasa. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.